Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Arif. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai electronic mail atau biasa disebut dengan email. Kita bisa mengetahui bahwa email itu di saat ini udah marak digunakan oleh masyarakat luas ya, dengan bantuan namanya internet. Tapi sebenarnya apa? Kalian tahu nggak sih sebenarnya perbedaan antara email dengan surat biasa? Nah, mungkin teman-teman ada yang paham nih ya kalau namanya menggunakan surat biasa seperti apa. Seperti kalau kita ngirimkan email surat melalui kantor pos ya kan, nah itu melalui email surat biasa. Nah, ini sini ada dua perbedaan sebenarnya kalau kita lihat tabel ini ya. Nah, seperti kalau surat biasa. Nah, kalau surat biasa itu pengiriman biasanya membayar atau per pengiriman. Jadi kita perlu namanya stempel untuk stempel namanya perangko. Nah, perangko ini biasanya kita beli dulu tergantung dari jangkauannya. Nah, sedangkan kalau email kita hanya membutuhkan waktu singkat. Jadi kita tinggal login internet dengan menggunakan Outlook atau model-model mail home yang lainnya. Nah, ini hanya membutuhkan waktu 1 menit saja misalnya. Nah, terus pengalamatannya. Nah, kalau email biasa ini pengalamat misalnya ada alamat rumah, alamat kantor yang harus divisikan secara detail. Nah, sedangkan kalau email kita menggunakan namanya email alamat dari DNS atau menaman atau menggunakan nama domain-domain yang merupakan institusi. Nah, kalau surat biasa biasanya kadang waktu pengiriman lama ya. Jadi kita tergantung jarak. Kalau jaraknya dekat ya biasanya menggunakan 1 hari, atau jarak jauh bisa beberapa hari atau apalagi kalau saya antar pulau. Nah, itu bisa memakan waktu cukup lama ya. Nah, kalau yang email ini waktunya cukup singkat. Selama kalian ini tersedia dimanapun, bisa ngirim secara cepat. Nah, surat biasa ini ada kendalanya juga, yaitu keamanan. Kita tidak bisa menjamin ya, namanya keamanan bahwa surat itu kita dibaca atau dibuka oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau mungkin mediator lainnya. Nah, sedangkan email berarti sudah dianggap sudah aman ya, walaupun tidak fully aman, tapi tidak aman karena bisa langsung tertuju kepada orang yang kita tujukan melalui pengalamatan dari DNS itu sendiri. Oke. Nah, email merupakan metode store dan forward dari menulis, mengirimkan, menerima, dan menyimpan surat melalui sistem komunikasi elektronik. Nah, untuk menerima email, kita harus memiliki mailbox dan email address. Nah, mailbox pengguna terdiri dari area penyimpanan yang menyimpan pesan email yang dikirim ke pengguna sampai pengguna mengaksesnya. Jadi kalau mailbox itu yang kita tahu ya, kita menggunakan namanya Outlook. Nah, kalau di Gmail kita misalnya ada biasanya kalau ada inbox, ada outbox, itu namanya dibilang mailbox. Ya, kalau teman-teman ada lagi menggunakan Yahoo, nah itu benar-benar dinamakan namanya mailbox. Nah, keuntungannya dalam menggunakan email ini adalah produktivitas. Jadi kita secara cepat ya. Jadi kita bisa email kapanpun, dimanapun ya kan. Selama itu ada akses internet dan itu reliable. Nah, itu bisa mempercepat pekerjaan atau hal-hal yang krusial lainnya. Nah, kita juga menggunakan email ini bisa menggunakan layanan web browser. Nah, jadi kalau kita nggak punya aplikasi kayak Outlook, kita bisa menggunakan browser. Browsernya apapun ya. Dari Mozilla, Chrome, dan lain-lain. Nah, terus ada lagi keuntungannya itu manajemen suratnya mudah, karena kalau kita terima berarti udah ada di dalam inbox. Nah, kalau seandainya suratnya belum terbaca berarti ada satu simbol atau icon yang menandakan surat itu belum dibaca oleh kita. Seperti itu. Atau kalau kita mau menandakan lagi kalau emailnya itu private atau urgent, nah itu bisa namanya kita lihat prioritasnya. Nah, ada lagi namanya privasi. Nah, email ini memiliki akun pribadi dan akun pribadi Anda dimiliki dengan hanya menggunakan kata sandi. Nah, sandi-sandi ini yang diketahui oleh orang sendiri. Nah, terus kita bisa mengirimkan namanya komunikasi dengan banyak orang dengan email. Kita bisa email blast, melakukan advertising dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kelemahan dalam penggunaan email ini seringnya adalah kadang-kadang salah kirim, terusnya rawan penyadapan. Kadang-kadang ada emailnya kalau banyak beberapa tempat atau beberapa ada oknum yang mengambil email kita atau menyadap email kita. Terusnya ada lagi memasukkan identitas, ada melakukan institusi, terusnya kita klik menjadi suatu spam.
Terusnya adalah loading email, apakah itu untuk berhubungan dengan advertising, spamming, ya kan. Terusnya responnya kadang lambat. Nah, lambat ini biasanya kadang-kadang karena masalah internet koneksi seperti itu. Nah, ada beberapa bagian dari email. Nah, emailnya ada pertama adalah header dan body. Nah, header ini memiliki 3 bagian lagi. Kalau kita tahu ya, ada namanya to, ada CC dan BCC. Itu kita tahu ya alamatnya, CC untuk penerimanya. Kalau BCC adalah namanya kita bisa mengirimkan tapi orang lain tidak tahu. Nah, namanya blind CC, ya kan. Terus ada lagi nama body email. Body email itu untuk isian. Jadi bentuknya encoding. Nah, itu bentuknya ada lagi bisa menggunakan HTML atau plain. Nah, itu sudah bisa dijustifikasikan melalui mailbox yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, ada masalah dalam pengiriman email. Biasanya ada menggunakan namanya email delay. Dan kadang-kadang kita perlu namanya retry email. Nah, email delay biasanya ada beberapa kendala ya. Jadi yang internet atau email kita penuh dan lain-lain. Terusnya kalau email retry adalah kita tidak bisa menemukan email address atau identifikasi dari email yang kita tuju. Seperti itu. Sekian untuk sesi keempat ini. Sampai jumpa lagi sesi berikutnya. Terima kasih.